Oke, jadi di sini gue bakal bahas soal firmware buat eh, latihan-latihan soal apa aja yang udah ada di kelas gitu. Di sini bakal dibahas lagi lebih lanjut sama kuis-kuis juga dan soal tugas-tugas juga ya. Oke, langsung aja ke yang soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita bakal bahas soal spesifiknya pompa ya. Suatu pompa dapat membedakan 50 galon per menit dari PS1 nya 30 PSI dan P2 nya 100 PSIA pound second square inch. Perubahan elevasi dan kecepatan diabaikan. Motor yang berjalan ke pompa menyediakan energi sebesar 2,8 horsepower. Berapa efisiensi pompanya? Diketahui uh, memindahkan fluida itu air dengan berat airnya sebesar 1000 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan dulu. Kita ini ya, kalau gini coba kita gambar ilustrasinya dulu gimana si itu pompanya dapat. Kan kalau diilustrasikan misalnya ada pompa terus di sini ada ini ya apa, ada selang atau ada pipa. Ini kan bakal ngalirin ke tempat yang lebih tinggi kan. Fungsi pompa kan adalah mengalirkan fluidanya itu air ya, ke tempat yang rendah, dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah ini kan pompa tuh kita memiliki sisi pisah dan sisi buangnya ya, pas ya. Bisa disebut dia sebagai suction, dia juga sebagai discharge gitu. Nah, kita tahu kan tadi diketahui tuh ini ya, Q-nya sama 50 galon per menit. Ini kita konversi ke apa? Biar gampang ke meter per second aja ya, berarti meter kubik per second. Berarti kan 50 galon per menit kali 1/60 second dikali berapa tuh? 0,0037 meter kubik ya, meter kubik per 1 galon tuh sekian. Berarti coret kan Q nya itu sama aja kayak 50 dikali 0,0037 dibagi 60 kan meter kubik per second. Berarti hasilnya jadi 0,003083 meter kubik per second. Segini buat hasil Q nya. Nah, selain Q kita tahu apalagi, kita tahu kan P1 itu 30 PSIA. Berarti 30 PSI itu kalau kita konversi ke Pascal itu berarti hasilnya jadi 206842,8. Terus kalau P2 nya kan 100 ya, 100 PSIA. Kalau kita ubah ke Pascal itu hasilnya 6894,176 Pascal. Nah, buat si apa namanya, si web atau si daya P ya, kan 0,8 horsepower ya. Nah, kita ubah dia ke watt.
sorry bukan watt, ke joule per second, karena kan P itu sama dengan W per T kan. Ini kan joule, ini second gitu, joule per second. Jadi 2088,8 joule per second. Nah, kita tahu juga yang namanya ini apa? Nah, penyelesaiannya itu pakai persamaan Bernoulli kan. Ini kan P1 per rho tambah G Z1 ditambah alfa dikali V1 kuadrat per 2 tambah efisiensi dikali W itu energinya sama dengan P2 per rho tambah G dikali Z2 tambah alfa dikali V2 kuadrat per 2 dengan tambah friction factor itu kan. Nah, tapi karena di keterangan soal itu ketinggian elevasi dan kecepatan itu diabaikan, berarti kan ini coret semua ya. Nah, untuk kita tahu apakah ini sudah sesuai dengan satuan, kita cek gitu. Nah, kalau ini kan apa nih? Kan P itu Newton per meter, ya kan. Pascal tuh Newton per meter kuadrat. Terus kalau rho itu kan berarti kilogram per meter kubik. Coba kalau misalnya kita ini tekanan rho, berarti kan Newton meter per kilogram per meter kubik. Kan ini satu ini habis gitu. Ini kan hasilnya Newton meter per kilogram. Nah, Newton meter itu apa? Newton meter itu joule kan. Ini joule per kilogram. Berarti harus ya nilai si W-nya itu harus joule per kilogram. Sementara kan nilai si W-nya tuh masih joule per second ya. Nah, kita tuh harus nyari gimana ngubah si ini tuh dalam bentuk joule per kilogram. Nah, caranya tuh gimana? Caranya tuh dari hubungan antara hubungan energi yang dinamakan energi spesifik ya. Energi spesifik. Nah, energi spesifik ini bentuknya dalam joule per kilogram. Nah, apa aja? Energi spesifik ini dilambangkan sebagai E. Nah, ini deh W per laju alir masanya. Nah, laju alir massa kita dapat dari Q ini. Kan kita tahu M tuh sama dengan O dikali A dikali V. Nah, A dikali V kan sama dengan Q. Berarti kan M secara tidak langsung ya O dikali Q kan. Jadi kan M nya sama dengan 1000 dikali 0,003083. Berarti M nya sama dengan 3,083 kilogram, karena ini kan satuannya kilogram per meter kubik. Nah, kalau yang ini dikali dengan meter kubik per second, berarti kan hasilnya kilogram per second ya kan. Laju alir, namanya laju alir berarti satuan berat, laju alir massa satuan berat per satuan waktu. Nah, berarti ya udah tinggal masukin ini kan 2088 ya, 2088,8 joule per second dibagi dengan 3,083 kilogram per second. Tinggal dicoret, berarti
Misalnya 549,25 joule per kilogram itu. Nah, hasilnya buat S berarti pengganti Y-nya, berarti Y itu harus banding dengan E-nya, karena energi spesifiknya kan sama aja gitu. Tapi buat merubah joule per second jadi joule per kilogram. Nah, baru bisa kita hitung. Kita hitung di sini berarti kan kita masukin aja 206842,8 per 1000 tambah efisiensi dikali 549,25 joule per kilogram. Ini kan berarti satuan itu ini ya, Newton meter per kilogram, sama dengan ini friction factornya juga diambilkan gitu. Nah, kita hitung jadi kan tinggal P2 sama rho, P2 per rho, berarti P2 nya 689476 per 1000. Berarti kita tinggal ini 549,25 efisiensi 684,476 kurang 206,8428. Berarti efisiensinya sama dengan 477,6332 dibagi dengan 549,25, hasilnya 0,869 atau sekitar 86,9%. Kalau kita buletin berarti jadi 87%. Ini buat efisiensinya. Efisiensi pompanya ya sekitar segitulah buat soal nomor 1. Lanjut ke soal yang nomor 2 tuh ini ya, ternyata ada soal tugas kelas tentang multiplikasi pada kasus A dan kasus B. Kalau kasus itu ketika posisi pompa positif gitu, posisi tangki 1 di atas pompa. Terus kalau misalnya posisi kasus B itu ketika tangki 1 di bawah pompa. Kalau gue gambarin berarti kayak gini ya, kasus 1. Dan nomor 2 terus nomor 1 ini kan suction ya, ini discharge. Kalau kayak gini berarti Z nya sama dengan 0, berarti nilai NPSH nya kan ZS tambah P suction dikurang P vapor per G dikurang HFS. Itu kan dia kan rumusnya kayak gini ya. Nah, dari rumus ini bisa disimpulkan bahwa karena aku tulis aja lah, mengetik aja. Karena posisi tangki 1 berada di atas pompa sehingga ZS bernilai positif. Berarti kan ZS nya
ZS dia lebih dari 0, ya kan? Nah, karena itu juga maka nilai NPSH itu besar, nilainya besar karena positif karena suctionnya positif gitu. Tapi kalau suction negatif pasti nilai kecil gitu. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruh nilai positif NPSH besar itu kemungkinan gravitasi atau penggelembungan itu lebih kecil karena daya daya angkat pompa itu lebih besar, lebih kuat gitu. Itu buat yang kasus pertama. Buat kasus yang kedua, kasus B, itu gambarannya kayak gini. Ini ada pompa nih. Nah, tapi itu dia pompanya ini apa? Pompanya dia ngalirin nih, dia ngambil air tapi nah tangkinya itu ada di bawah pompanya, terus nanti dinaikin baru nanti turun lagi ke tangki yang kedua gitu. Ya kan berarti suctionnya lebih kecil ya, ZS di ZB suctionnya kelihatan gitu lebih kecil. Berarti kan nilai NPSH itu min ZS tambah P suction kurang P vapor dibagi rho G kurang AFS. Nah, dari rumus ini kan bisa diketahui ya, pasti nilai NPSH nya lebih kecil dong daripada yang atas. Nah, otomatis karena posisi tangki satu ada di bawah pompa sehingga ZS bernilai negatif. Nah, berarti ZS nya kurang dari 0, maka nilai NPSH di kasus B lebih kecil dibandingkan dengan nilai NPSH di kasus A. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gravitasi di kasus B itu lebih besar dibandingkan dengan gravitasi di kasus A, karena fluida lebih mudah menggelembung akibat nilai NPSH yang lebih kecil. Nah, jadi kan ibaratnya tuh kalau nilai NPSH-nya itu lebih kecil, berarti daya angkat pompanya untuk mengalirkan air dari tangki pertama ke tangki kedua itu dia ini apa? Dia lebih kecil. Karena dayanya itu lebih kecil, berarti kan otomatis banyak udara. Harusnya kan pompa itu vakum ya, vakum tanpa udara. Nah, tapi karena daya yang kecil itu ada kemungkinan ada udara yang bisa masuk. Nah, sehingga aliran pompa dalam pipa itu nggak namanya nggak vakum lagi gitu, jadi ada udara sehingga lebih cepat menimbulkan kavitasi karena ada udara yang masuk gitu. Udara yang ikut mengalir.
Harusnya kan yang mengalir itu hanya fluida saja kan bagusnya, tapi ini ada udara gitu ya Pak. Jadi penggabungan reaksi antara air dengan udara yang masuk gitu, ditiup dengan pompa, ada ternyata yang menggelembung gravitasi. Itu buat yang nomor 2. Lanjut kita ke yang nomor terakhir. Nomor terakhir ini ada soalnya kayak gini lah ya. Kita tahu benzen, ya ini benzen ya, benzen. Sini ada pompa, terus ada itu ya lah. Yang ditanyakan ini development head, the input sama NPSH requires besar 10 feet. Apakah NPSH variable-nya itu lebih besar? Kalau misalnya lebih besar berarti dia bisa pompanya bisa mengalir. Kalau NPSH-nya itu lebih kecil ternyata pompanya nggak bisa mengalir gitu kan. Kita tuh punya data di sini diketahui ya. Rho benzen itu 54 pound per feet. Kita ubah Rho benzen, enggak, ini tekanan P1 nya berarti ya, tekanan uap benzennya segitu 3,8 pound force per inch kuadrat. Ini P uap benzen. Terus Q nya 40 galon per menit. Terus PA nya ternyata P ATM. Terus P2 gauge, tapi gauge itu 50 pound per inch kuadrat. Kita tahu juga Z discharge nya 10 feet. Nah, kita tahu juga Z suction nya tuh kan tadi kan bagian buang discharge, bagian hisapnya 4 feet. 4 feet. Terus kita tahu juga rugi gesek di suction itu 0,5 pound inch. Terus rugi gesek di discharge itu 5,5 pound per inch. Efisiensinya pompa 60%. Terus NPSH R per 10 feet. Nah, apa yang harus kita lakuin? Cuma kita terus dulu nih, terus development HP sama dengan HFS tambah HFD tambah delta P per rho G tambah delta Z tambah delta V per 2G. Berarti kita kaliin G aja ya, per G, biar jadi HP per G sama HFS per G tambah HFD per G delta P rho sama G delta Z tambah
delta V kuadrat per 2. Ini kan kita tahu dia bakal jadi WP. Nah, itu baru kita cari tekanan dulu. Cari tekanan. Kan delta P berarti kan P2 min P1 absolut kan. Nah, kita tahu tuh P1 nya 3,8 pound force per inch kuadrat, tetapi P2 nya itu masih dalam gauge, itu 50 pound per inch kuadrat. Dan kalau mau diubah jadi P absolut, P2 absolut, itu harus tambah P2 harus tambah P ATM. Nah, P ATM itu berapa? Ini noted ya. 1 ATM itu sama dengan 14,7 pound force per inch kuadrat. Berarti kan P2 absolutnya itu sama dengan 50 pound per inch kuadrat ditambah 14,7 pound force per inch kuadrat. Berarti kan P2 absolutnya sama dengan 64,7 pound force per inch kuadrat. Segini lah ya. Nah, delta P nya berarti masih delta P berarti P2 min P1 absolut kan, berarti kan 64,7 kurang 3,8. Itu hasilnya delta P nya 60,9 pound force per inch kuadrat. Nah, setelah itu mencari tekanan. Kedua, cari energi potensial. Dapat dari delta Z sama dengan Z discharge min Z suction. 10 min 4 berarti kan 6 feet. Dapat energi potensial segitu, cari E kinetik. Kan kita tahu V sama dengan Q per A, berarti kan. Nah, tapi kita ubah dulu nilai Q nya. Q nya kan masih ini ya, 40 galon per 1 menit. Nah, kita ubah konversi sorry, galon per menit ke feet kuadrat per second. Kenapa feet kuadrat? Karena yang lain itu dalam feet ya. Ini garisnya dalam feet. Jadi kali ini 1/7,48 feet kubik per galon kali 1 menit per 60 detik. Berarti Q nya nanti dapat hasil 0,089 feet kubik per second. Nah, segini.
Nah, habis cari energi kinetik, kita cari head loss atau rugi gesek. Rugi gesek kan ada di suction ya, sama di discharge kan. Kalau di suction kan dia HFS. HFS dengan berapa berarti? Ini kita ubah dulu karena dia masih dalam pound per inch. Kita ubah ke feet. Feet. Terus kita ubah ke kan pound per inch. Kita ubah ke feet dikali pound force per pound meter. Gimana caranya? Kita tahu dapat dari sini tuh info itu 1 in sama dengan inch kuadrat sama dengan 1 per 12,2 feet kuadrat, kan 1 per 144 feet kuadrat ya. Dia udah gitu, tinggal kita HFS 0,5 pound force per inch kuadrat dibagi dengan 54 pound per feet. Nah itu kan ro-nya ya, berarti kan apa, friksi di jalur hisap. Jadi kan friksinya tuh H itu kan berarti kan ya kan exertion per rho, terus kalau ini kan discharge per rho nya dikali 144 inch kuadrat per feet kuadrat, betul HFS di discharge feet kuadrat. HFS nya nanti dapat HFS sama 1,34 feet pound force per pound meter. Ini HFS nya segini. Terus AFD ya berarti kan kalau yang lebih gesek ya friksi ya. Friksi di discharge itu berarti 5,5 pound force per inch kuadrat per 54 pound per feet dikali 144 inch kuadrat per feet kuadrat. Berarti hasilnya ya berapa? HFD 11,67 feet pound force per pound meter. Baru kita bisa hitung
WP sama dengan H Fs tambah A Fd ya kan? Tambah G per Gc delta Z tambah delta P per rho tambah, kan delta V nya ini konstan, kita anggap konstan gitu. Nah, di sini kita anggap konstan karena oh kita juga lupa nih ada nilai diameter ya. Ini sama dengan 1,61 inci atau 1,61 dibagi 12 sama dengan 0,134 feet. Ini buat di inci di ini ya. SN40 coba aja 0,089 ini 3,114 per 4 dikali 0,314 kuadrat, didapat nilai V nya nanti seberapa 0,089 3,114 dibagi 4 kali 0,314 kuadrat. Oh, V itu 1,149 1,15 lah ya, 1,15 feet per second segini asal. Terus 134 1 dapat hasilnya 6,3. Di sini tuh cuma dari kasih keterangan gitu. Si ininya berapa?
kan jalur pipa buangnya doang, saya jalur pipa hisap pun nggak dikasih tahu berapa gitu. Itu kan makanya itu kan berarti fee discharge-nya ya. Jadi coba kalau misalnya kita anggap anggap si D in di suction tuh sama dengan D in di discharge-nya, berarti kan V di suction ya nanti bakal sama dengan V di discharge-nya, makanya delta V-nya itu kan bernilai 0 ya, kayak gitu. Sampai jadi WP sama dengan 1,34 ditambah 14,67 feet pound force per pound meter ditambah 32,2 per 32,2 kali 6 tambah 60,9 per 54 kali 144, dan dapat nilai development head itu 184,41 feet force per pound meter. Terus kita cari daya inputnya, daya input kita ubah ini kali ya dalam HP gitu, dalam horsepower kan P sama dengan P titik HP ditambah M dikali G per efisiensi dikali 550, nah 550 buat kalau ya, konversi ke horsepower itu kan jadi HP kali Q dikali 0,089. Aduh, apa gue itu? Oh, dikali rho, sorry, dikali rho ya, dikali rho benzin dikali Q baru efisiensi dikali 550, itu kan HP nya 184 WP ya, WP WP 184,41 dikali 0,089 dikali 54 kali 1. Di 0,6 dikali 550 itu nanti dapat packnya sama dengan 2,68 horsepower. Nah ini nilai packnya. Nah, terus kita cari yang ketiga, apakah pompa bekerja. Nah ini kan dari teori ya, teori
kalau misalnya NPSH available itu lebih besar daripada NPSH requirement yang 10 feet tadi di soal, itu berarti dia pompanya bekerja. Nah, tapi kalau misalnya NPSH available kurang dari NPSH requirementnya, berarti pompanya tidak kerja. Nah, kita hitung nilai NPSH nya. NPSH available kan P suction kurang P uap per rho G per GC tambah Z suction kurang bagi gesek di suction. Nanti dapat PSH nya 12,7 dikurang 3,8 pound per inch kuadrat 144 inch kuadrat per kuadrat bagi dengan dengan 54 pound per feet kali 32,2 per 32,2 feet per second kuadrat per pound meter kali feet per pound force kali second kuadrat ditambah minus 4 feet kurang 0,34 feet. Nah, ini kan minus 4 tuh karena dia suction ya. Suction negatif gitu. Suction. Karena juga kan itu tadi negatif seperti di kasus B. Berarti apa? Tangki 1 di bawah pompa, di bawah pompa gitu. Jadi kan tadi suctionnya jadi negatif gitu, ketinggiannya, karena kan kalau misalnya kita lihat di sini kan, nah, bisa lihat di sini ya, sama dengan nol bisa dilihat. Sementara kan ini sih suction itu dia haknya ini dari nol, bukan enggak positif. Itu negatif gitu, berarti udah tinggal dihitung-hitung dapat NPSH value-nya itu 23,72 feet. Berarti daya yang bisa tinggi yang bisa itu plus 3,72 feet. Dan kan kita tahu kalau misalnya NPSH ini tulisan NPSHR ini 23,72 feet, ini berapa tuh, 10 feet ya. Berarti kan kesimpulan akhirnya pompa dapat bekerja itu jawabannya ini. Mungkin sekian pembahasan soal yang bahas, kurang lebih mohon maaf kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau kritik boleh. Terima kasih.